Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Us Al-Fajar dari kelas C21 Manajemen dengan NIM 112111151. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenazah, alam kubur, serta hukum ziarah kubur. Yang pertama, jenazah. Apa itu jenazah? Jenazah adalah nama bagi mayit yang ada di dalam keranda. Sebagian ulama mengatakan bahwa jenazah itu merupakan nama dari keranda yang di dalamnya terdapat mayit. Imam Muhyiddin Nawawi Al-Dimashqi menukilkan pendapat pengarang kitab Al-Matali yang meriwayatkan dari Ibnu Faris, di mana beliau mengatakan bahwa kata al-janaiz bentuk jamak dari masdar lafaz al-janazah yang terambil dari kata kerja janazah yaznizu janzan janazatan yang memiliki arti menutup. Nah, sedangkan menurut istilah, kata jenazah ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Lebih jauh lagi, kata jenazah menurut Hasan Sadili memiliki makna, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini. Pada intinya jenazah merupakan seseorang yang telah meninggal dunia, yang dimana rohnya itu berpisah dengan jasadnya. Lalu apa yang harus kita lakukan kepada jenazah? Nah, sebagai kaum muslim, kita harus melakukan pengurusan jenazah atau mengurus jenazah tersebut. Kita harus melibatkan diri untuk mengurus jenazah. Tidak boleh semuanya abai, cuek atau masa bodoh, biarin itu tidak boleh ya. Meskipun hukumnya fardu kifayah, kecuali bila hanya terdapat satu orang saja yang mengurus jenazah tersebut, maka itu hukumnya menjadi fardu ain. Maksud dari fardu kifayah ini ialah jika sebagian kaum muslimin melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya itu tidak terkena kewajiban atau tidak terkena dosa. Dan sebaliknya, jika tidak ada satupun yang tidak melaksanakan, maka dia berdosa semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal si jenazah tersebut. Adapun mengurus jenazah itu meliputi 4 kegiatan. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat yaitu menguburkan. Baik, berikutnya adalah kubur atau alam barzah. Alam barzah ini merupakan alam pada waktu mati sampai dibangkitkan dari mati pada hari kiamat nanti. Alam barzah juga memiliki pengertian sebagai pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia sekarang dengan alam akhir. Nah, di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir, tentang segala amal perbuatannya ketika ia menjalani kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang adanya kehidupan setelah kematian di alam barzah. Salah satunya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada pemisah sampai hari mereka dibangkitkan.
Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Lalu bagaimana keadaan mayit dan ruh di alam barzah? Nah, setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menyempit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya itu. Bahkan beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, padahal kematiannya itu membuat arsy bergetar. Pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh, ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, tetapi kemudian dibebaskan. Hadis riwayat An-Nasai. Di samping itu, kondisi alam kubur adalah gelap gulita. Ya. Adapun keberadaan ruh itu di alam barzah akan terus seperti apa adanya, tidak akan hancur ataupun punah. Ya. Ruh manusia tetap eksis dan tidak akan hancur karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Oleh sebab itu, ruh dalam ajaran Islam ditegaskan tidak akan hancur dan akan terus ada, bagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ia akan mendapatkan nikmat kubur. Sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ia akan mendapatkan siksa kubur yang amat pedih. Kondisi manusia di alam barzah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama tadi kelompok yang mendapatkan nikmat, yang kedua kelompok yang mendapatkan siksaan, dan yang ketiga kelompok yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Lalu yang terakhir yaitu tentang ziarah kubur. Kematian mengajarkan banyak hal kepada manusia agar tetap menyadari bahwa cepat atau lambat kematian itu pasti akan datang. Misalnya anjuran untuk ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ini setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan, dan mendoakan ahli kubur. Manfaat lain dari ziarah kubur ini juga didapat dari peziarah, antara lain mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat dirinya akan dijemput kematian, melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran, membiasakan meneteskan air mata karena hidupnya banyak hilaf dan salah, serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di akhirat kelak. Hukum ziarah kubur sendiri itu ialah sunnah selama sesuai dengan syariat dan tidak mengandung unsur syirik atau kemusyrikan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang lakukanlah, karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan tentang akhirat, dan jangan berkata jorok." Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi jenazah, kubur, serta ziarah kubur.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.